Halo, bertemu lagi dengan Ibu Tri. Kali ini kita bertemu untuk membahas bab yang kelima dari materi kita tentang hukum Mendel dalam pewarisan sifat. Silakan perhatikan, di sini ada gambar ayah, ibu, dan kedua anaknya, satu perempuan, satu laki-laki. Jika kalian perhatikan di sini, antara keturunannya anak dengan orang tua itu ada kemiripan-kemiripan. Kamu bisa perhatikan mulai dari bentuk alis, hidung, rahangnya. Nah, ini ada kemiripan-kemiripan. Kemiripan-kemiripan ini diturunkan dari orang tua menuju ke keturunannya. Pada pembelajaran bab sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang pembelahan sel. Pada pembelahan meiosis sudah dijelaskan bagaimana cara penurunan sifat dari orang tua induk ke keturunannya pada pembelahan meiosis atau pembelahan reduksi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat itu menurut hukum Mendel, hukum Mendel yang pertama dan juga hukum Mendel yang kedua. Baik, silakan perhatikan di sini. Pewarisan sifat atau hereditas adalah penurunan sifat dari induk orang tua ke keturunannya, seperti contoh yang tadi. Sifat-sifat dari suatu makhluk hidup itu diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau kalau pada manusia berarti dari sperma dan juga ovum. Nah, ilmu yang mempelajari pewarisan sifat disebut sebagai genetika. Nah, sejak dulu manusia itu sudah menerapkan prinsip pewarisan sifat, tetapi tidak mengenal hukum-hukumnya. Sebagai contoh, para petani zaman dahulu menyilangkan tanaman antar tanaman sejenis itu untuk mencari sifat unggulnya. Kemudian contoh lain, mengawinkan hewan ternak. Nah, hewan-hewan pilihan dikawinkan supaya mendapatkan keturunan yang unggul. Misalnya sesama sapi, sapi induk jantannya dipilih yang besar, kemudian kuat menarik bajak. Kemudian untuk yang betina itu dipilih yang kuat, kehamilannya bagus. Maka ketika disilangkan diharapkan mendapatkan anakan atau hasil yang unggul. Begitu. Itu contoh-contoh pewarisan sifat pada zaman dulu. Nah, pada abad 18, Gregor Johann Mendel, seorang biarawan pastor dari Austria, itu mempelajari proses pewarisan sifat pada tanaman ercis atau tanaman kacang polong, ya. Nah, Mendel itu mengembangkan hukum pewarisan sifat dari menyilangkan kacang ertis tersebut, kemudian menuliskan bukunya dan menerbitkan buku tentang hukum pewarisan sifat. Nah, dari sini sebenarnya awalnya buku yang diterbitkan oleh Mendel itu tidak diakui, tetapi setelah abad berikutnya, nah setelah DNA mulai ditemukan, pada tahun-tahun tersebut ada 3 ilmuwan yang menemukan buku yang ditulis oleh Mendel di tempat yang terpisah. Kemudian disepakatilah bahwa apa yang ditulis Mendel itu benar adanya, ya, membuktikan tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup, sehingga Mendel itu disepakati sebagai bapak pendiri genetika. Mendel, nah, ini menggunakan kacang ercis untuk penelitiannya. Nah, ini penyebabnya adalah bahwa kacang ercis ini memiliki banyak varietas dengan pasangan sifat-sifat yang kontras.
kemudian bisa melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan perkawinan silang, pertumbuhannya cepat sehingga cepat menghasilkan biji dan bisa menghasilkan keturunan yang banyak. Nah, bisa dilihat di sini ini adalah sifat dari kacang ercis. Jadi kacang ercis itu ada yang tanamannya tinggi, ada yang pendek. Di atas ini adalah sifat-sifat yang dominan. Kemudian di bawah adalah sifat-sifat yang resesif. Ya, resesif. Nah, dominan itu berarti dia lebih kuat. Resesif itu bisa dikalahkan oleh sifat dominan. Nah, ini tinggi karena dominan simbolnya huruf besar, ini pendek. Nah, ini letak bunga ini ada di ketiak batang, kemudian ini ada di ujung. Bentuk polong, ada yang halus, ada yang keriput, ada yang warnanya hijau, ada yang kuning. Ini bunganya ungu putih. Kemudian bijinya ada yang polongnya itu bijinya itu warna bentuknya bulat, ada yang bentuknya keriput, keriting. Nah, warna biji ketika dibelah ada yang kuning, ada yang hijau. Nah, ini mengapa Mendel menggunakan kacang ercis atau kacang polong sebagai bahan penelitiannya, karena memang memiliki variasi yang bermacam-macam, ada yang dominan, ada yang resesif. Baik. Nah, sebelum nanti kita membahas tentang hukum Mendel yang pertama dan juga hukum Mendel yang kedua, ada baiknya kalian memahami dulu tentang alel supaya nanti ketika menjelaskan tentang persilangan pada hukum Mendel kalian memahami apa itu alel. Nah, alel itu adalah gen-gen pada lokus ya, lokus yang sama di kromosom. Nah, kemarin masih ingat misalnya bentuk kromosom seperti ini. Nah, ini lokus kromosom itu seperti ini ya, bagian-bagian kromosom. Oh, misalnya ini lokus ini. Oh, ada gen A besar, atau A besar, A kecil. Nah, ini lokus ya. Nah, individu homozigot itu memiliki alel yang sama. Ini homozigot, sama-sama huruf besar ya, atau bisa juga homozigotnya A kecil, A kecil. Kalau ini untuk yang dominan, sifat yang dominan. Kalau ini untuk sifat yang resesif. Nah, individu heterozigot memiliki pasangan alel dengan simbol yang berbeda. Ya, misalnya nih, ini heterozigot. Heterozigot ya, ada A besar A kecil, ini dominan, ini resesifnya. Ini heterozigot. Misalnya ini ada tanaman ercis tinggi. Oh, tinggi disimbolkan dengan A besar, berarti ini tingginya galur murni karena alelnya sama. Ini berarti homozigot. Kalau ini misalnya tinggi, oh tinggi tetapi dia memiliki gen pendek, A kecil untuk pendek misalnya. Oh, berarti ini tinggi tetapi heterozigot. Karena A besar itu dominan, maka fenotipnya adalah tinggi tetapi memiliki gen resesif. Ini untuk alel. Nah, alel itu ada alel ganda. Perhatikan di sini ya. Alel ganda. Contoh misalnya pada golongan darah manusia sistem ABO. Nah, ada alel IA yang dominan terhadap IO. Kemudian alel IB dominan terhadap IO. Alel IA dan IB dan IA ini tidak saling mengalahkan ya, kedudukannya sama. Maka ketika perhatikan di sini ya, di sini tadi alel-alelnya IA ketemu dengan IO, ini golongan darahnya adalah A. IB ketemu dengan IO, golongan darahnya adalah B. IB ketemu dengan IA atau IA dengan IB, golongan darahnya adalah AB. IO ketemu dengan IO, alel IO dengan alel IO,
maka golongan darahnya adalah O. Ini alel ganda pada manusia karena nih perhatikan, terdapat lebih dari satu pasang alel pada satu lokasi, ya, disebut alel ganda. Nih, jadi golongan darah A itu bisa IAIO, bisa IAIA. Ini tadi ya, kalau ini kan yang heterozigot, ini yang ibu sebutkan di sini itu heterozigot, ya, heterozigot. Homozigotnya yang mana? Homozigotnya kalau IA ketemu dengan IA, golongan darah A. IB ketemu dengan IB, golongan darah B. IA, oh ya ini IO ya, IO ketemu dengan IO, golongan darah O. Ini yang homozigot. Gitu ya. Ini untuk alel ganda. Tidak usah langsung ke pewarisan sifat. Baik, untuk lebih memahami tentang alel, silakan perhatikan tentang persilangan dari kedua tanaman berikut. Sama-sama kacang ercis, ya, atau kacang polong, kacang kapri. Yang satu tinggi, yang satu pendek. Di sini parentalnya atau induknya ini T besar ya, untuk ini ya, tinggi disilangkan dengan pendek T kecil ya, ini berarti homozigot. Kita cari gametnya ini T besar, yang ini T kecil ya. Kemudian kita lihat filial atau anaknya dari persilangan ini dengan ini, T besar dengan T kecil menghasilkan T besar T kecil. T besar dengan T kecil sama T besar dengan T kecil. Berarti hasil dari persilangan ini adalah T besar T kecil dengan fenotip, ya, fenotipnya itu adalah tanaman tinggi. Ya, kalau di sini tadi tingginya adalah homozigot, kalau ini tingginya adalah heterozigot. Karena di sini ada T kecil, ya. Nah, anggap ini untuk parental pertama atau orang tua induk pertama, ini untuk keturunan yang pertama. Nah, kalau misalnya keturunan pertama ini disilangkan kembali, berarti parental keduanya adalah T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil, gametnya berarti T besar T kecil untuk ini. Nah, untuk yang ini sama T besar T kecil. Maka keturunan yang kedua adalah T besar dengan T kecil, T besar dengan T besar, satu, kemudian ini dengan ini, T besar dengan T kecil, ini dengan ini, T besar T kecil, ini dengan ini, T kecil T kecil. Nah, ini genotipnya atau sifat yang tidak tampak. Nah, ya, kalau dilihat fenotipnya berarti ini adalah tinggi, ini tinggi tetapi heterozigot, ini adalah pendek. Jadi dari persilangan tanaman tinggi dengan tanaman pendek bisa menghasilkan tanaman tinggi semua. Tetapi tanaman tinggi ini hasil persilangan pertamanya ternyata dia memiliki gen pendek. Maka ketika disilangkan kembali hasilnya ada tanaman pendek. Nah, perhatikan di sini. Tadi T besar untuk hasil ini ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi lokus nih gen ada di sini gennya. Ya, ini tinggi dengan tinggi. Yang ini, nah asalnya itu dari ini parental satu ini, misalnya ini untuk jantan, ini untuk betinanya. Yang ini adalah dari yang betina, gitu ya. Nah, kemudian
ini juga sama. Ini hasilnya. Jadi hasilnya ini dan ini ada 3. Ada yang tinggi homozigot, ada yang tinggi heterozigot, ada yang pendek. Tuh, bisa memahami ya untuk alel. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang hukum Mendel yang pertama. Hukum Mendel yang pertama dikenal sebagai hukum segregasi atau pemisahan. Pada pembentukan gamet, gen yang merupakan pasangan akan dipisahkan ke 2 sel anakan ya. Sebenarnya itu tadi sudah ada penjelasannya di depan tadi, tapi di sini Ibu jelaskan kembali. Tadi kan bunyinya pada pembentukan gamet, gen yang merupakan pasangan akan dipisahkan ke dalam 2 sel anakan. Nih ya. Bunga ungu tadi lebih dominan daripada bunga putih, maka di sini U besar, putih itu resesif, U kecil ya simbolnya. Nah, di sini bunga ungu ini misalnya ketika disilangkan ini gametnya ya. Misalnya ini gamet jantannya, ini gamet betinanya. Nih, atau ketika bisa juga diubah ya, atau di sini betinanya ini jantannya sama. Ketika disilangkan hasilnya adalah bunga ungu karena yang di sini lebih dominan. Nih, ungu, U besar U kecil, warnanya ungu. Nah, ini pada keturunan yang pertama. Bagaimana dengan keturunan yang kedua? Silahkan perhatikan di sini. Nah, pada keturunan yang kedua berarti nih ya, silahkan perhatikan U besar, U kecil, ungu yang ini tadi disilangkan dengan sesamanya, ungu sama keturunannya. Maka ungu heterozigot disilangkan dengan ungu heterozigot, ini gametnya. Gamet harus selalu ditulis. Gamet dari ini kan U besar U kecil ya. Kalau ini kan gametnya hanya ada U besar, ini U kecil ya. Kamu harus tahu gametnya. Ketika ini disilangkan hasilnya ternyata seperti ini. Nah, U besar dengan U besar ya, ungu. U besar dengan U kecil, ungu. U kecil dengan U besar, ungu. Dan U kecil, putih. Maka bunyi dari hukum Mendel bahwa pada pembentukan gamet, gen yang merupakan pasangan akan dipisahkan. Tadi U besar tadi ya, kan pasangannya dengan U kecil. Kalau yang di sini ya, ketika jadi gamet dipisahkan, bisa ketemu dengan U besar, U kecil bisa ketemu dengan U kecil. Jadi dipisahkan sehingga nanti menghasilkan rasio fenotip seperti ini. Ungunya ada 3 nih ya. Kemudian ini salah harusnya ya. Ini itu fenotip. Fenotip itu sifat yang tampak. Ini genotip. Ya, genotip, gennya. U besar itu ungu, tetapi ini hanya dilihat U besarnya. Tidak terlihat penampakannya seperti apa ya. Nah, penampakannya disebut sebagai fenotip. Ungu. U besar untuk ungu, U besar U kecil untuk ungu. Ini namanya fenotip ya. Fenotip itu sifat yang tampak. Rambut keriting bisa kamu lihat, tapi kan kamu nggak tahu genotipnya apa. Apakah dia heterozigot atau homozigot. Gitu ya. Ini untuk hukum Mendel yang pertama. Kemudian ini hukum Mendel yang kedua. Untuk hukum Mendel yang kedua disebut sebagai hukum pemisahan bebas. Ya, setiap alel dapat berpasangan secara bebas dengan alel yang lainnya yang tidak sealel pada saat pembentukan gamet. Nih gambarannya ya. Kamu bisa perhatikan di sini. Misalnya ini seperti tanaman tadi ya yang sudah dijelaskan tadi untuk menjelaskan alel, tetapi di sini Ibu akan jelaskan kembali untuk penjelasan hukum Mendel yang kedua. Tadi dikatakan bahwa setiap alel dapat berpasangan secara bebas dengan alel lainnya. Nih. Ini misalnya ya, alelnya kan T besar, ini T kecil.
ketika nanti pada persilangan yang kedua, ini berarti induk yang kedua, ini tadi induk yang pertama ya, induk yang pertama, ini induk kedua. Nah, T besar itu bisa berpasangan dengan T besar, bisa berpasangan dengan T kecil. T kecil bisa berpasangan dengan T besar, bisa berpasangan juga dengan T kecil, bisa memisah secara bebas. Nah, ini bisa ditunjukkan dengan jelas dan gamblang pada persilangan dihibrid. Contoh misalnya ini, biji bulat warna kuning. Nah, ini sama-sama dominan ya, warna kuning, biji bulat itu dominan. Persilangan dihibrid, dua sifat beda. Kalau tadi monohibrid, satu sifat beda, hanya tinggi tanaman saja, tinggi saja, ini satu sifat beda. Ini bulat warna kuning, dua sifat beda atau dihibrid, disilangkan dengan biji keriput warna hijau. Ini gametnya, B besar K besar, ini B kecil dan K kecil, gamet ya. Nah, ketika disilangkan, keturunan pertama filialnya yang pertama adalah semuanya B besar B kecil K besar K kecil, artinya adalah bulat karena B besar itu dominan dan kuning bijinya karena K besar dominan, meskipun ada gen keriput dan hijau. Nih, keriput dan hijau ada di sini. Tapi karena B besar dan K besar dominan, maka ini adalah biji bulat warna kuning. Ketika keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya, maka dihasilkan ini gametnya. Ya, hasilnya adalah ini. Nah, ini tadi untuk gametnya ya, ditulis bisa menggunakan seperti ini untuk memudahkan kalian. B besar K besar. Nih. B besar K kecil K besar. Nih ya. Yang dominan ditulis duluan dan seterusnya. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Ini rasio genotip, ini fenotipnya. Fenotipnya 9331, bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau 9331. Artinya bulat kuning ada 9, bulat hijau ada 3, keriput kuning 3, keriput hijau 1. Nah, di sini tadi terbukti hukum Mendel yang kedua bahwa setiap alel dapat berpasangan secara bebas dengan alel yang lainnya yang tidak sealel. Nih, dia bisa berpasangan dengan alel apapun ya, membentuk seperti ini, maka nanti menghasilkan fenotip yang beragam. Ini untuk hukum Mendel yang kedua. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang pola persilangan. Pola persilangan seperti yang sudah diketahui dari hukum Mendel yang pertama dan hukum Mendel yang kedua, ada persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid yang sudah dikenalkan sebelumnya. Nah, monohibrid, dihibrid, trihibrid, dan polihibrid ini didasarkan dari sifat yang berbeda dari setiap individu yang disilangkan. Monohibrid artinya adalah yang disilangkan ini memiliki satu sifat beda. Misalnya tanaman kapri tinggi disilangkan dengan tanaman kapri pendek. Nah, ini misalnya genotipnya T besar, pendek T kecil, karena tinggi pada tanaman kapri lebih dominan. Kemudian dihibrid, dua sifat beda, misalnya tanaman kapri tinggi dan memiliki warna biji kuning disilangkan dengan tanaman kapri pendek dan memiliki warna biji hijau. Nah, ini ada dua sifat beda, tinggi kuning, pendek hijau. Tinggi ini sealel dengan pendek, kuning itu sealel dengan hijau. Nah, ini memiliki contoh misalnya genotipnya tinggi kuning disilangkan dengan pendek.
kemudian hijau. Karena pendek hijau pada tanaman kapri sifatnya resesif. Ini dua sifat beda. Nah, di sini antara sifat tinggi dengan warna kuning pada biji ini tidak saling mempengaruhi. Nah, itu disebut sebagai persilangan dihibrid ya, sifatnya bebas, tidak saling mempengaruhi. Ada dua sifat beda. Nah, bagaimana dengan trihibrid dan polihibrid? Sebenarnya ini prinsipnya sama, berarti kalau tiga sifat beda, di sini ada tiga sifatnya yang beda. Misalnya tinggi kuning, polongnya halus. Nah, kemudian disilangkan dengan pendek hijau, polongnya keriput. Nah, itu berarti ada tiga sifat beda, sama-sama tidak saling mempengaruhi. Kalau polihibrid ya berarti lebih dari 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini adalah pola-pola persilangan. Kemudian selanjutnya menghitung jumlah genotip. Nah, ini menghitung jumlah genotip. Silakan diperhatikan di sini ada jumlah heterosigot ya. Misalnya nih, kalau satu pasang, oh tadi ada tanaman tinggi tapi heterosigot. Berapa macam gametnya? Oh, gametnya ada dua, T besar dan T kecil. Ini gametnya. Bagaimana jumlah genotip keturunan keduanya? Oh, jumlah keturunan keduanya itu ada 3. Bagaimana caranya? T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil. Ya, hasilnya adalah T besar T besar T besar, kemudian T besar T kecil, T besar T kecil dan T kecil T kecil. Berarti genotipnya ada T besar T besar, berarti ini sama ya, T besar T kecil dan T kecil T kecil. Ini untuk jumlah genotipnya. Bagaimana dengan jumlah fenotipnya? Ada dua, ini tinggi, ini juga tinggi, ini pendek. Berarti fenotip sifat yang tampak adalah tinggi dan pendek ya, ada dua. Berapa jumlah individunya? 1, 2, 3, 4 jumlah individunya. Begitu cara mencari menghitung jumlah dari genotip ya, dengan dilihat dari jumlah gen yang heterosigot, gamet yang heterosigot ya. Nah, apabila dua pasang berarti tinggal dicari 2 pangkat 2 dari sini asalnya ya, 2 pangkat 2 ini N ya, N nya ini sama, 3 dari sini, ini adalah N, ini juga sama ya, dan seterusnya. Ini cara mencarinya. Jadi apabila nanti bertemu dengan persilangan polihibrid dengan beberapa sifat gamet yang heterosigot, kalian tidak usah mencari satu-satu, tetapi langsung menggunakan rumus ini untuk mencari. Misalnya mencari gamet, misalnya ini ya, tadi tanaman tinggi, kemudian polongnya warna kuning, ini heterosigot, dan warna bunganya ungu misalnya. Nah, berarti kan ini ada 2 yang heterosigot. Bagaimana kalau 2 yang heterosigot? Tinggal ditulis bagaimana cara mencari gametnya. Oh, cara mencari gametnya adalah ini ada 2, 1, 2 ya. Berarti kan ini N nya 2 pasang ya. Nah, masukin aja di sini 2 tadi di sini ya, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Apakah benar ini 4? Coba kita lihat. Ini berarti gametnya ada T besar, K besar, U besar, kemudian
T besar, K kecil, U besar. T kecil, K besar, U besar. T kecil, K kecil, U besar. Ya, ada 4. Ya. Baik, kalau tadi kita bicara tentang bagaimana mencari genotip gamet misalnya, kemudian fenotip dan jumlah keturunan. Sekarang kita akan mempelajari tentang tes cross, back cross, dan resiprok. Nah, ini penting untuk apa? Tes cross, back cross, dan resiprok ini silahkan dilihat ya. Yang pertama, tes cross. Apa itu tes cross? Tes cross adalah uji silang, penyilangan antara suatu individu yang belum diketahui genotipnya dengan individu yang bergenotip homozigot resesif. Tujuannya apa? Menguji sifat individunya itu fenotipnya dominan, yang fenotip dominannya itu homozigot atau heterozigot. Kemudian mengetahui jumlah gamet yang bisa dihasilkan. Coba perhatikan. Nah, ini tadi tes cross ya. Untuk mencari tahu, ini ada tanaman kapri dengan bunga ungu disilangkan dengan kapri bunga putih. Seperti yang sudah diketahui, ungu itu sifatnya adalah dominan. Tetapi meskipun dominan, ungu ini kan bisa homozigot, P besar, bisa juga heterozigot. Nah, yang mana ini atau inikah gamet dari bunga ungu ini? Kalau putih sudah pasti karena dia resesif, P kecil, P kecil. Nah, tes cross di sini digunakan untuk menyilangkan ini dengan warna putih. Ungunya nanti akan kelihatan apakah ungu ini genotipnya P besar atau P besar P kecil. Nah, apabila nanti disilangkan dengan putih, hasilnya adalah semuanya warna ungu, maka sudah bisa dipastikan tanaman ini, bunga tanaman kapri ini, dia memiliki genotip P besar apabila semua keturunannya warnanya ungu. Apabila nanti keturunannya ada yang berwarna putih, maka bisa dipastikan tanaman ini bunganya adalah ungu tetapi heterozigot. Ketika disilangkan dengan ini, hasilnya ungu-ungu dan putih-putih, 1:1. Ini untuk tes cross, mengecek apakah individu itu memiliki gamet homozigot atau heterozigot. Yang kedua, back cross. Ya, silang balik. Penyilangan antara suatu individu dengan salah satu induknya. Nah, tujuannya untuk apa? Mendapatkan individu yang bergalur murni. Ini back cross. Nah, kalau resiprok ini adalah penyilangan ulang yang menukarkan jenis kelamin. Kalau resiprok gampang ya, misalnya bunga yang pertama ini A, ini B. Kalau yang A itu adalah jantan, B itu betina, resiproknya ditinggal dibalik. Berarti nanti B untuk yang jantan, A-nya untuk yang betina. Ini ya. Nah, ini tidak akan mempengaruhi penyilangan apabila dilakukan pada gen yang tidak tertaut pada kromosom seks. Kalau tertaut pada kromosom seks, biasanya nanti akan mempengaruhi, tetapi biasanya tidak. Itu ya. Ini tentang tes cross, back cross, dan juga resiprok. Oke, kemudian kita akan mempelajari tentang penyimpangan semu pada hukum Mendel. Apa itu penyimpangan semu? Ini disebut sebagai penyimpangan semu. Sebenarnya masih sama seperti hukum Mendel, ya, tetapi hanya ada
pengecualian karena ada kondisi, ya, kondisi-kondisi tertentu. Nih, kondisi-kondisi ini yang menyebabkan hasil persilangannya itu tidak sesuai dengan hukum Mendel. Tuh. Baik, kita lihat. Yang pertama adalah gen-gen komplementer. Jika salah satu gen tidak hadir, nah apabila ada gen yang tidak hadir, ada karakter fenotip yang akan terhalang atau tidak sempurna. Misal, C besar, ini ada bahan mentah pigmen yang bisa muncul. C kecil, pigmennya terhambat, ya, dihambat. Nih. P besar, ada enzim yang mengaktifkan pigmen. P kecil, enzimnya dihambat. Nah, kita lihat. Ini tadi kan C besar. C besar itu muncul pigmen, ya. Kalau C kecil menghambat. Nah, pigmen warnanya dihambat. P besar itu muncul enzim. Nah, P kecil, ini P kecil, ya. P kecil. Nih, ini enzimnya dihambat. Oke, dari ini kondisinya, ya, berarti ini, ya. Dari kondisi ini persilangannya nanti akan berbeda dengan hukum Mendel. Kita lihat misalnya pada bunga Lathyrus odoratus. Bunga Lathyrus warna putih. Nih, ini putih-putih, ya. C-nya besar, C-nya besar, P-nya besar, P-nya besar, putih. Kenapa? Kamu bisa lihat C besar itu ada warna, pigmen warna, ya. Tetapi ada P kecil, enzim untuk memunculkan warna itu dihambat, maka warnanya putih. Lalu di sini C kecil ini tidak ada pigmen warna. Meskipun ada enzim yang bisa memunculkan warna, tapi kalau pigmennya nggak ada, berarti warnanya putih. Ini gametnya. Hasil persilangannya adalah semuanya C besar, C kecil, P besar, P kecil. Nah, ini tadi adalah warna pigmennya, pigmen warna. Ini enzim yang memunculkan pigmen bersatu, maka warnanya menjadi ungu keluar. Nah, ini yang disebut sebagai gen-gen komplementer. Itu kalau F1-nya. Bagaimana dengan F2-nya? Maaf. Sebentar. Nih, ya. Bagaimana dengan F2-nya? Ini F2, ya. Ini harusnya di sini. Oke. Ini F2. Jika kamu perhatikan F2-nya, nah ini kan persilangannya sama, ya. Kalau pada hukum Mendel, persilangan dihibrid itu kan harusnya menghasilkan fenotip sifat yang tampak, kan perbandingannya 9, 3, 3, 1. Tetapi di sini karena ada gen-gen komplementer tadi, ada kondisi-kondisi tadi, maka hasilnya adalah 9:7, ungu dan putih. Begitu. Ini untuk gen komplementer. Jadi tidak sesuai. Sebenarnya hampir sama, hanya karena ada kondisi tertentu menyebabkan hasilnya menyimpang dari hukum Mendel. Baik, yang kedua adalah kriptomeri. Kita lihat kriptomeri. Apa itu kriptomeri? Suatu sifat dominan yang berinteraksi dengan sifat dominan lain, ya. Nanti akan muncul sifat baru. Contoh pada bunga Linaria marocana. Nih, ada warna merah, ada warna putih. Nah, jika nanti keduanya hadir, menghasilkan warna ungu. Kriptomeri tadi contohnya adalah pada bunga Linaria marocana. Nah, Linaria marocana galur murni ini memiliki bunga warna merah dan putih. Nah, tapi juga ada warna ungunya. Nah, warna ungu ini dikarenakan adanya sifat dominan yang saling
interaksi. Seperti apa kita lihat. Ini adalah kondisinya. Nah, ini kondisi yang nanti menyebabkan penyimpangan. Ada gen A ini menentukan ada pigmen antosianin. A kecil ini tidak ada. B besar ini basa, B kecil asam. Kalau diperhatikan warna merah, ini merah dalam suasana asam, ungu dalam suasana basa. Jadi ada bahan pigmen ketemu basa warnanya ungu, pigmen ketemu asam warnanya merah. Nah, kita perhatikan. Tadi kan A besar itu pigmen, A kecil itu tidak ada pigmen ya. Kemudian B besar itu basa, B kecil itu asam. Kalau A besar ketemu B kecil warnanya merah, ada pigmen, suasananya basah, warna merah. Tidak ada pigmen, ini karena tidak ada pigmen, meskipun ketemu basah atau asam warnanya putih. Disilangkan, hasilnya ada A besar, ada B besar di sini, menghasilkan keturunan pertama filial 1 atau F1 nya adalah A besar A kecil, B besar B kecil. Ada A besar, ada B besar, interaksi dua gen dominan yang menyebabkan adanya fenotip yang baru, yaitu warna ungu. Ini ada pigmen, nah, ketemu pada suasana basah, warnanya menjadi ungu. Nah, tuh. Nah, pada kepersilangan kedua, apabila diresiprok antara F1 dengan F1-nya, ini F1 disilangkan dengan sesamanya, maka ini gametnya, hasilnya adalah seperti ini. Ini untuk fenotipnya 9:3 banding 4. 9 untuk ungu, warna ungu ada 9, merah ada 3, 1, 2, 3, 4 untuk warna putih. Nah, ini yang biasanya menjadi bingung. Bu, kalau A kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil apa? Nah, kan tadi A itu tidak ada pigmen. Kalau tidak ada pigmen, mau ketemu dengan apapun, warnanya tetap putih. Nah, ini makanya putih. Putihnya ada 4. Nah, padahal kalau pada hukum Mendel, persilangan dihibrid harusnya 9:3:1. Ini 9 banding 3 banding 4. Karena kondisi yang tadi, ini persilangan semu hukum Mendel untuk kriptomeri. Baik, selanjutnya adalah interaksi gen. Nah, ini ada interaksi antara gen-gen yang nanti menyebabkan adanya fenotip tertentu. Nah, ini ada 4 jenis jengger ayam ya. Ada rose, mawar, bentuknya seperti ini, pea, biji, walnut, dan single. Ini yang biasa kita lihat ya pada ayam jantan. Baik, walnut atau sumpel nama lainnya itu apabila ada gen R besar dan P besar. Gerigi, rose, mawar, ini R besar, P kecil, P kecil. Biji, pea, apabila R-nya kecil semua, P-nya besar. Berarti kalau ini bisa gini ya, R kecil, P kecil, P kecil. Kalau ini bisa R kecil, P besar, atau L kecil, P besar, P kecil. Kalau ini berarti bisa R besar, R besar, P kecil, P kecil ya. R-nya itu strip ini bisa diisi R kecil, bisa diisi R besar. Ini juga sama. Nah, kalau bentuk single berarti ini R-nya semua kecil, P-nya semua kecil. Nah, dari sini interaksi gennya seperti apa kita lihat. Di sini ada ayam
bentuknya adalah gerigi atau rus ininya, jenggernya. R besar, P kecil disilangkan dengan P, R cis, R kecil, P besar. Nah, ini gametnya. Ini hasil keturunan F1-nya. Bukan rose, bukan P, tetapi menghasilkan walnut karena ada interaksi dari R besar dan P besar menghasilkan jengger lain, walnut, sumpel. Ketika F1-nya diresiprok, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Hasil persilangannya bagaimana? Walnut rose P single 9331. Samakah dengan hukum Mendel? Nih kita lihat, walnutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rose-nya ada 1, 2, 3, R-cisnya 1, 2, 3. Ini single. Nah, 9331. Yang membedakan di sini dari hukum Mendel adalah adanya pertemuan antara gen ini yang menyebabkan adanya fenotip lain, ya, interaksi gen. Yang selanjutnya terakhir penyimpangan semu hukum Mendel adalah epistasis hipostasis, ya. Nih, satu sifat dominan yang menutupi sifat dominan lainnya. Contoh misalnya, ada gandum kulit biji hitam, nih ya, nih. Kemudian kulit biji kuning, nih. Kulit biji putih, nih, ya, hitam. Kamu perhatikan di sini. Ini berarti H besar hitam menutupi sifat K besar. Ya, harusnya kan ini kalau seperti ini kan harusnya dua sifat beda, tetapi ini tidak. Ini satu satu sifat beda tetapi menutupi, ya, epistasis. Yang muncul adalah hitam, K-nya, K besar kuning itu ditutupi. Epistasis ada dua, yang pertama epistasis dominan dan nanti ada epistasis resesif. Nah, perbandingan resiprok dari epistasis dominan 1231. Nih, ini hitam, ini kuning. Nah, ini ngetiknya kurang menjorok, ya. Nah, hasilnya adalah ini hitam, kuning tertutupi. Nah, ketika disilangkan F2-nya nanti hasilnya seperti ini. Maaf. Berarti hasilnya apa? Hitamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hitam itu 12 banding kuning 3 banding putih 1. Perbandingannya 12:31. Benarkah? Betul. Ya, 12:31. Ini untuk epistasis dominan. Bagaimana dengan epistasis resesif? Nah, epistasis resesif misal ini kondisinya seperti ini, ya. Nih, epistasis resesif apa dulu? Ini ada satu gen resesif yang sifatnya menutupi. Kalau tadi kan dominan, H besar menutupi K besar. Ini gennya justru yang resesif, ya, tetapi bisa menutupi gen dominan yang bukan alelnya. Ya. Nih contohnya. Gen B besar menentukan hitam. B kecil abu-abu. C besar enzim memunculkan warna. C kecil enzim menghambat. Ya. Kita lihat. B besar hitam. B kecil abu. Kemudian tadi apa? C besar enzim. C kecil enzimnya tutup, ya. Oke, kita lihat dari sini
ada misalnya gandum warna kulit hitam disilangkan dengan warna kulit putih. Hasilnya ini hitamnya B besar, B besar, C besar, C besar. Ya, karena ini ada enzim yang memunculkan warna hitam. Kalau ini meskipun ada abu tetapi kan C-nya tadi tidak memunculkan enzim, maka warnanya putih. Disilangkan. Hasilnya gandumnya kulitnya warnanya hitam. Nah, coba diperhatikan. Ini tadi B itu warna hitam, C itu ada enzim warnanya hitam. Kalau ini di resiprok F1 dengan F1 nya hasilnya seperti ini ya. Oh, ini harusnya begini ya, ini bukan di sini. Ini hitam, 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 hitam. Pokoknya kalau ada B besar, C besar, warnanya hitam. Nah, manakah yang menutupi? Coba perhatikan ini, C kecil ya, ada B besar tetapi dia menutupi warnanya, warna hitam tertutupi. Gen resesif menutupi gen dominan yang bukan alelnya. C kecil dengan B besar tidak sealel ya. Yang sealel itu kalau B besar atau B besar B kecil atau B kecil B kecil. Nah, ini resesif C kecil tetapi bisa menutupi gen dominannya ya. Ini tuh, ini epistasis resesif. Nah, hasilnya adalah 934, fenotipnya hitam 9, abu 3, putih 4. Nah, tidak sesuai dengan hukum Mendel karena kondisi tadi. Baik, ini tentang epistasis. Baik, terima kasih penjelasan Ibu tentang hukum Mendel, kemudian pola-pola persilangan, dan tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Cukup sekian. Kita akan bertemu pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih untuk perhatian kalian. Selamat dan semangat belajar. See you.